Udah, Ves. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbaknya yang mau penyuluhan ya? Iya, Bu. Mari Mbak, masuk. Silakan duduk. Iya, terima kasih, Bu. Gimana Mbak penyuluhannya? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk kegiatan penyuluhan pada hari ini. Seperti kata pepatah nggih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelumnya perkenalkan, saya Vesia Ezara Flavia Heros, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Prodi D3 Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang tuberkulosis yang bertujuan tidak lain nanti diharapkan keluarga Bapak Fatan mampu mengenal apa itu TBC, lalu bagaimana penularannya, lalu apa saja tanda dan gejala dari TBC, dan juga cara-cara atau tips pencegahan dari TBC. Sebelum saya mulai memaparkan materinya, mungkin di antara Bapak, Ibu, atau adik-adik sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu TBC? TBC itu penyakit menular. Iya, betul sekali, Ibu. Nah, di sini saya sudah membawa poster, nggih. Nah, di sini sudah tertulis. Nah, apa itu TBC? Nah, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC dengan nama latinnya Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini menyerang tubuh manusia terutama pada paru. TBC bukan penyakit turunan, bukan disebabkan oleh kutukan ataupun guna-guna. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasannya kuman TBC ini tidak hanya menyerang pada tubuh manusia di organ paru-paru saja. Nanti Bapak, Ibu, atau adik-adik ini bisa mengetahui bahwasannya TBC ini juga bisa menyerang pada organ lain seperti tulang, kelenjar, jantung, dan jantung, nggih. Nah, lalu ini juga bisa perlu digarisbawahi bahwasanya TBC bukan juga penyakit keturunan, kutukan ataupun guna-guna. Jadi semisal nanti Bapak, Ibu, atau adik-adik mendengar nih orang yang ngomong, ini bapaknya sakit TBC, pasti anaknya juga sakit nih, sampai cucu-cucunya juga sakit tuberkulosis. Nah, itu salah banget ya, Bapak Ibu. Nah, ini perlu saya luruskan bahwasanya TBC ini bukan penyakit keturunan, tapi penyakit menular. Nah, bagaimana penularannya? Nah, begini. Nah, di dalam poster ini, nah kita bisa lihat dan kita bisa baca ya, kuman TBC keluar ke udara melalui droplet atau percikan dahak, bisa juga melalui percikan air liur pada saat penderita TBC batuk, bersin, dan berbicara. Nah, ini saya mau tanya ke adiknya. Adik, coba saya tanya, nggih. Ketika adik batuk dan bersin, kira-kira ditutup nggak, Dek? Ditutup. Ditutup, wah sudah bagus ya. Nah, ketika ditutup itu menggunakan apa, Dek? Tangan. Tangan, baik. Di sini sudah benar ya. Ditutup ketika batuk dan bersin, tetapi perlu saya sempurnakan lagi nih. Nah, ketika kita batuk atau bersin, hendaklah kita itu menutup menggunakan siku bagian dalam, nggih. Nah, ya bagus seperti ini. Iya betul, Adik, seperti ini. Iya, ketika batuk atau bersin ya, kita menutup menggunakan siku bagian dalam. Nah, bagaimana kok bisa menular itu tadi? Nah, kuman TBC ini keluar dari penderita TBC terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan. Jika daya tahan tubuh kuat, seseorang itu akan tetap sehat. Lalu bagaimana jika nanti sakit? Nah, mohon maaf, bagaimana nanti jika daya tahan tubuhnya lemah? Orang tersebut akan menjadi sakit. Ketika nanti kita sakit, akan ada atau timbul gejala atau tanda dari TBC. Nah,
Gejalanya apa saja? Yang pertama yaitu di sini ada batuk berdahak. Nah, batuk berdahak di sini itu akan muncul lebih dari 3 minggu disertai rasa nyeri dada dan sesak nafas. Nah, ini seperti ini ya, sudah tertulis ya di posternya. Nah, nanti ini juga bisa disertai dengan keluarnya darah ketika batuk. Nah, kemudian ada tandanya lagi atau gejala badan lemas, nafsu makan berkurang. Nah, ketika seseorang itu terkena kuman dari TBC, dia akan mengalami mual dan sakit perut. Nah, itu juga akan menyebabkan nafsu makan berkurang, yang menyebabkan badan terasa lemas karena kurangnya energi atau asupan. Kemudian, tanda gejala selanjutnya yaitu ada demam meriang berkepanjangan. Nah, di sini nanti penderita atau yang terkena kuman TBC ini akan mengalami demam meriang berkepanjangan. Nah, ini bisa tanpa sebab maupun tidak ada sebab yang jelas. Nah, coba saya tanya ini ke adik yang lebih kecil. Ini adik suka hujan-hujanan nggak? Suka, baik. Nah, ini kalau hujan-hujanan biasanya kalau nggak ganti baju, hujan-hujannya lama, biasanya demam nggak, Dek? Demam. Nah, ini biasanya kalau anak kecil, ini tanpa sebab yang jelas. Kemudian ada tanda gejala lainnya, yaitu berat badan menurun. Karena tadi nafsu makan berkurang, otomatis berat badan akan menurun. Kemudian gejala lainnya yaitu kontak dengan pasien TBC. Nah, ini nanti kita harus memperhatikan cara atau interaksi dengan penderita TBC. Nah, ini gejala-gejalanya akan sama. Kemudian, setelah kita mengetahui tanda gejala tadi, mungkin di sini ada yang ditanyakan, Bapak, Ibu, atau Adik? Tidak ada, nggih? Baik, saya lanjutkan, nggih. Nah, ada yang terakhir nih, pencegahan TBC. Nah, apa saja nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah TBC? Nah, yang pertama yaitu makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sehat, juga istirahat yang cukup. Konsumsi makanan yang bervitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh, dan mengonsumsi sayuran dan buah. Ini Bapak, Ibu, dan adik-adik suka buah dan sayuran tidak ya? Ini apalagi adik-adiknya ini? Suka. Suka, nggih? Baik. Nah, sudah bagus ini. Nanti untuk memperkuat daya tahan tubuh. Nah, yang kedua, pencegahannya yang bisa kita lakukan yaitu membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar. Nah, ini kenapa kok perlu dilakukan? Karena kuman TBC ini lebih cepat menyebar dalam ruangan yang lembab dan tidak ada sirkulasi udara. Maka dari itu, mungkin ini bisa saya tanya, nggih, Ibu kira-kira membuka jendela dan pintunya di rumah setiap hari atau bagaimana, Bu? Setiap hari dibuka, nggih? Iya, setiap hari, setiap pagi dan sore. Ya. Oh, setiap pagi dan sore, nggih. Ini perlu dibuka ya, Bu, untuk nanti sinar matahari masuk dan sirkulasi udaranya agar tetap segar. Kemudian ada yang ketiga, cara pencegahannya yaitu menjemur alas tidur agar tidak lembab. Nah, karena tadi sudah kita ketahui sebelumnya bahwasanya kuman TBC itu lebih cepat menyebar melalui sesuatu yang lembab dan tidak ada udara yang segar juga. Nah, ini salah satunya yaitu untuk menjemur alas tidur agar tidak lembab. Nah, alas tidurnya seperti apa? Bisa kasur, bantal, guling. Nah, ini adik-adik ini pasti punya boneka kan ini ya? Iya. Iya, nah itu perlu juga dijemur. Nah, yang keempat yaitu mendapatkan suntik vaksin BCG. Nah, ini perlu. Nah, ini kira-kira saya mau tanya, nggih, izin bertanya, ini sudah dapat vaksin BCG semua, nggih?
Sudah. Ini adik-adiknya juga sudah ya, Bu? Sudah, Mbak. Oh iya, nah ini perlu karena memang untuk mencegah dari penularan TBC ini kita harus melakukan vaksin BCG ini. Nah, yang kelima yaitu olahraga teratur. Nah, mengapa? Karena untuk menjaga daya tahan tubuh itu tadi. Nah, ketika seseorang yang mempunyai daya tahan tubuh lemah, itu akan lebih mudah penyakit TBC itu tadi menyerang tubuh seseorang. Dan yang terakhir, yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit TBC ini, yaitu tidak merokok. Nah, ini Bapaknya. Saya mau tanya ya, Pak. Bapak kira-kira merokok atau tidak? Ini mohon maaf sekali ini. Merokok, Mbak, tapi sekali-sekali dulu. Oh, sekali-sekali, nggih. Ya, ini nanti mungkin bisa dibiasakan ya, Pak. Atau mungkin nanti, kira-kira kalau jarang-jarang atau tidak sering itu karena kenapa, Pak? Merokok itu kenapa? Ditawarkan? Iya. Oh, ditawarkan oleh tetangga begitu, nggih? Ya. Nah, nanti mungkin lain kali Bapak bisa menolak dengan cara halus mungkin. Ya, untuk ini tidak merokok ini. Karena kenapa? Nah, karena merokok itu sangat berbahaya seperti kita ketahui. Merokok itu banyak sekali ya bahayanya untuk tubuh kita, terutama paru-paru. Nah, ini juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit TBC. Baik, ini sudah selesai materi penyuluhan. Mungkin Bapak, Ibu, atau adik ada yang ditanyakan? Tidak, Mbak. Tidak ada? Baik, kalau begitu saya izin bertanya nggih untuk melengkapi evaluasi nggih. Nah, saya tanya ya, Adik, kalau boleh saya tahu, tadi bagaimana, Dek, cara pencegahan TBC? Makan makanan yang bergizi, membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari, menjemur alas tidur agar tidak lembab, mendapatkan suntikan vaksin BCG, olahraga teratur, tidak merokok. Nah, betul sekali, Adik sudah benar 100. Alhamdulillah ya, Adik memerhatikan dengan benar, dengan baik tadi ya penyuluhannya. Nah, sekarang saya tanya ini ibunya. Bu, saya boleh tanya nggih? Iya. Iya. Nah, tadi tanda gejala yang sudah kita pelajari tadi, Bu. Sudah kita paparkan tadi, sudah saya paparkan materinya. Nah, tanda gejalanya apa saja, Bu? TBC, Bu, kalau boleh saya tahu. Batuk berdahak, Iya. demam meriang, berkepanjangan, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, badan lemas, berkeringat. Ya, betul sekali. Alhamdulillah, Ibu sudah menjawab dengan benar, nggih. Baik, saya kira pemaparan materi tadi, penyuluhan ini sudah benar-benar bisa dipahami oleh keluarga Bapak, nggih, Bapak Fatan, nggih. Nah, ini jangan khawatir ya, Pak, ketika nanti seseorang ini menderita TBC, ini bukan atau tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa disembuhkan dengan cara nanti meminum obat teratur selama waktu yang telah ditetapkan. Nah, baik, sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga ilmu yang sedikit tadi bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Ya. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.